Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi amad darababan nuha warassama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan berupa dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini walaupun secara daring atau online. Dan sebelum kami memulai presentasi kami, perkenalkan nama saya Muhammad Hatami Batubara dengan NIM 0306 203179. Dan juga dua rekan saya, yang pertama Audi Rehan Anjani Purba dengan NIM 0306202065, dan rekan saya yang kedua Faridah Khairani dengan NIM 0306202035. Dan di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dengan judul sumber hukum yang tidak disepakati. Dan masuklah kita ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya Audi Rehan Anjayani Purba. Kepada saudari tersebut dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang istihsan. Pengertian istihsan. Secara etimologi, istihsan berasal dari kata al-hasan yang berarti sesuatu yang baik. Dengan adanya huruf tambahan alif, sin, dan ta, maknanya menjadi menganggap baik sesuatu. Sedangkan secara terminologi, istihsan memiliki makna yang beragam. Di antaranya, berpindah dari hukum sebuah masalah pada yang semisalnya karena adanya dalil yang lebih kuat. Yang kedua, sesuatu yang dianggap baik oleh mujtahid menurut penalarannya. Yang ketiga, dalil yang terbentuk dalam diri seorang mujtahid namun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dan yang terakhir, mengambil kemaslahatan yang bersifat parsial dan meninggalkan dalil yang bersifat umum atau kulli. Selain itu, masih ada definisi-definisi lain daripada ulama-ulama usul yang berusaha menjelaskan pengertian dari istihsan, seperti Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa istihsan adalah mendahulukan kias kafi atas kias jali berdasarkan pada dalil. Beberapa definisi tersebut setidaknya hanya satu definisi atau definisi kedua yang memiliki pengertian yang berbeda. 4 definisi lain memiliki kesamaan, yaitu meninggalkan suatu hukum atau dalil pada hukum atau dalil lain karena ada faktor yang mengkehendaki perpindahan tersebut. Selanjutnya, dasar hukum istihsan. Para ulama yang menerima istihsan sebagai dalil hukum, mereka mengembalikan dasar istihsan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil-dalil Al-Quran yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 17 sampai dengan 18 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 145. Selanjutnya, macam-macam istihsan dan contohnya. Yang pertama, istihsan bin An-Nas. Istihsan berdasarkan ayat atau hadis, yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan kios kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Contohnya, dalam masalah wasiat, menurut ketentuan umum wasiat itu tidak boleh karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat. Tetapi, kaidah umum ini dikecualikan melalui firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, yang artinya, setelah mengeluarkan wasiat yang dia buat atau hutang. Contoh istihsan dengan sunnah Rasulullah adalah dalam kasus orang yang makan dan minum karena ia lupa sedang berpuasa. Menurut kaidah umum, puasa orang ini batal karena memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya dan tidak menahan puasanya sampai waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan, siapa yang makan dan minum karena lupa, ia tidak batal puasanya, karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua ada istihsan bil al-izmah. Istihsan yang didasarkan pada izmah, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan kios pada suatu persoalan karena ada izmah. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa-apa yang dilakukan manusia, yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.
Contohnya, dalam kasus pemandian umum. Menurut kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu harus beberapa lama seseorang harus mandi dan beberapa liter air yang dipakai. Akan tetapi, bila hal itu dilakukan, maka akan menyulitkan banyak orang. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lama waktu yang dipakai. Yang ketiga, istihsan bil al-qiyas. Istihsan berdasarkan qiyas yang bersembunyi, yaitu memangkinkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Contoh, dalam wakaf lahan pertanian, menurut qiyas jail wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati dan mengeluarkan air ke lahan pertanian itu tidak termasuk ke dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Dan menurut Qiyas Al-Kafi, wakaf itu sama dengan akad sewa menyewakan, karena maksud dari wakaf itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Yang keempat, istihsan bil al-maslahah. Istihsan berdasarkan kemaslahatan, contohnya seperti kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, tetapi dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk diperiksa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, kaidah istihsan seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. Yang kelima, istihsan bil al-urf. Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenalkan dalam kehidupan masyarakat. Contoh, seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum, dan pakaiannya. Yang terakhir, istihsan bil al-darurah. Istihsan berdasarkan darurah, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atau suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang pada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. Contohnya, dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum sumur tersebut sulit dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh isi sumur, karena sumber dari mata air, sulit dikeringkan. Akan tetapi, para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur itu, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapat kesulitan mendapatkan air untuk ibadah. Dan masuklah kita ke materi yang kedua yang akan dibacakan oleh saudari kita Faridah Khairani yang berjudul Maslahah Mursalah. B. Maslahah mursalah. 1. Pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diambil dari bahasa Arab dalam bentuk sifat mausuf, terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Sebelum diuraikan pengertian maslahah mursalah secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian maslahah secara umum. Secara etimologis, maslahah berasal dari kata salahah yang artinya baik. Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, soleh, dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebaikan-kebaikan tersebut. Dalam pengertian rasionalnya, maslahah berarti sebab, cara, atau tujuan yang baik. Maslahah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah masalih, dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis, antagonistik dengan kata mafsadah atau jamaknya mafsadat, yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi'ah atau keburukan. Pada prinsipnya, maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau kemafsadatan dalam rangka memelihara tujuan legislator. Sedangkan kata mursalah merupakan partisipal pasif atau isim al-ma'ful dari kata arsalah, yang kata kerja atau fi'il sulasinya berbentuk rasalah. Secara etimologis, mursalah berarti mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata mursalah dalam beberapa literatur disebutkan dengan maslahah mutlaqah, dan ada juga yang menyebutnya dengan munasib mursal.
Bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah istislah. Dengan demikian, jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk maslahah mursalah atau al-maslahah al-mursalah dalam bentuk atau sebagai sifat mausuf, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Secara definitif dapat dipahami bahwa maslahah mursalah merupakan sebuah metode istinbat hukum atau legal teori yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nas tentang validitasnya, atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya. 2. Dasar hukum maslahah mursalah. Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori maslahah mursalah. Di antaranya yaitu A. Dalil dari Al-Quran. 1. Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, surat Yunus ayat 58, yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. B. Dalil dari Al-Hadis. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah yang artinya, Muhammad ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razak bercerita kepada kita dari Jabir al-Jufiyi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh berbuat mudarat dan pula saling memudaratkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. C. Landasan yuridis. 1. Para sahabat telah menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir Al-Quran bisa hilang. Sementara perintah dan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang itu tidak ditemukan, sehingga upaya pengumpulan Al-Quran tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian, dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan maslahah mursalah, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga. Yang kedua, para sahabat menggunakan maslahah mursalah sesuai dengan tujuan syara, sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuan tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara, dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri, dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya. Yang ketiga, tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisir kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu bersifat temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia. Dengan demikian, nyatalah bahwa landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, di mana syariat Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan di permukaan bumi ini. 3. Macam-macam dan contoh maslahah mursalah. Para ahli ushul sepakat untuk mengatakan bahwa maslahah dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing, yaitu A. Menurut kualitasnya. 1. Maslahah daruriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dari prinsip yang 5 itu tidak ada. Yang kedua, maslahah hajiyah adalah maslahah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk ini tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang 5 daruri, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan dan memberi kelonggaran serta penyempurnaan bagi kepentingan primer bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 3. Maslahah tahsiniyat,
yaitu maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat hajiat. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. B. Menurut penilaian syariat. 1. Maslahah mu'tabaroh adalah maslahah yang diperhitungkan oleh syar'i, di mana baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya maslahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti maslahah yang terkandung masalah persyariatan hukum qisas bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia. 2. Maslahah mulghah, yaitu maslahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara, dan ada petunjuk syara yang menolaknya, atau berarti maslahah yang lemah dan bertentangan dengan maslahah yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nas Al-Quran maupun hadis. 3. Maslahah mursalah adalah maslahah yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara yang menolaknya atau masalah yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara. Contoh maslahah mursalah. 1. Tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar dalam membayar zakat itu adalah demi kemaslahatan. 2. Menulis huruf Al-Quran menggunakan huruf Latin. 3. Tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. 4. Pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris, dan lainnya. 5. Apabila uang kas negara mengalami defisit dan tidak mencukupi untuk memenuhi pembiayaan tentara, maka pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan yang mendesak, sampai Baitul Mal mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi. 6. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam bentuk tulisan. Namun, sahabat di masa Abu Bakar menulis dan mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan, karena meninggalnya seluruh penghafal Al-Quran dari generasi sahabat. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara-saudari kita Faridah Khairani. Selanjutnya pengertian uqrab. Kata uqrab secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Uqrab atau tradisi adalah bentuk muamalah yang berhubungan dengan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. Uqrab juga disebut dengan apa yang sudah dikenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti baik. Uqrab perkataan maupun uqrab perbuatan. Ulama usuliyin memberikan definisi apa yang bisa dimengerti oleh manusia sekelompok manusia, dan mereka jalankan baik berupa perbuatan atau perkataan dan pertentangan-pertentangan. Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa, yaitu uqrab adat dan uqrab dan adat. Dan kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi seperti kebiasaan seseorang, makan, tidur. Kemudian uqrab didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perbuatan maupun perkataan. Adapun makna uqrab secara terminologi menurut Dr. Haji Ramadan Dahlan adalah suatu yang menjadi kebiasaan manusia. Mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi. Dan ketika mendengar kata itu, kita memahaminya dalam pengertian lain. Yang kedua adalah dasar hukum uqrab. Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhijah dengan uqrab dan menjadikan sebagai sumber hukum fikih, yaitu 1. Firman Allah pada surah Al-A'raf
ayat 199 artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma'ruf itu sendiri ialah dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip umum Islam yang menurut Al-Qarafi bahwa yang setiap diakui adat ditetapkan hukum menurut karena zahir ayat ini. 2. Ucapan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ibnu Mas'ud. Sesuatu yang dinilai dari baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ialah buruk di sisi Allah menurut sebagian ulama. Ungkapan Abdullah bin Mas'ud ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menjadikan alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap uruf. Namun banyak para ulama yang mencefakati pernyataan Ibnu Mas'ud ini bukan termasuk hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalam dan diakui dan diterima para ulama termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengucapkannya dalam musnadnya. Yang ketiga, pada dasarnya syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi. Baik dalam sunnah Rasul, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta apa pula yang dihapuskan. Misalnya, saat kebinasaan masyarakat, kerjasama, dagang dengan cara berbagi untung atau al-mudarabah. Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam. Yang ketiga adalah macam-macam dan contoh uruf. Para ulama usul fikih memberi uruf kepada 3 macam. 1. Dari segi objeknya, uruf dibagi kepada al-uruf al-azmi atau kebiasaan yang bersangkut ungkapan, dan al-uruf al-amali yaitu kebiasaan yang berbentuk perbuatan. A. Al-uruf al-lafzi adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging ini mengungkapkan seluruh daging yang ada. Apabila seorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, saya beli daging 1 kilo. Pedagang itu langsung mengambil daging sapi. Karena kebiasaan, masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. B. Al-uruf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah atau keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan atau biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Contohnya, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Kebiasaan masyarakat libur kerja pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu, memakan makanan khusus pada minum-minuman tertentu, dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. 2. Dari segi cakupannya, ukruf terbagi 2 yaitu al-ukruf al-am, kebiasaan yang bersifat umum, dan al-ukruf al-khas, kebiasaan yang bersifat khusus. A. Al-ukruf al-am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Contohnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil
seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep, termasuk dalam harga jual tengahkat sendiri. Dan biaya tambahan contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bahwa bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah 20 kg. B. Al-ukruf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya, di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan. Mengembalikan barang tersebut atau juga kebiasaan mengenai ketentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Dan yang ketiga adalah dari segi kebahasaannya, dari pandangan syarak, ukruf terbagi dua, yaitu al-ukruf al-sahih atau kebiasaan yang dianggap sah, dan al-ukruf al-fasik atau kebiasaan yang dianggap rusak. Al-ukruf al-sahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, ayat atau hadis, tidak menghilangkan kemasalahan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Contohnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. B. Al-ukruf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syarak. Contohnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba seperti pinjaman uang antara pedagang. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kejanggalan dari saya dan kedua rekan saya, kami mohon maaf kepada saudara-saudari sekalian dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.